Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Maibrat Marten Hw membuka kegiatan panen perdana tanaman jagung hibrida milik kelompok tani Srahwata yang berlokasi di Dusun Ayamene, Kampung Mosun, Distrik Aifat Utara, Maibrat, Papua Barat, Selasa tanggal 7 September tahun 2021. Dalam kunjungannya, Kepala Dinas Marten Hw didampingi Sekretaris Alex Kambu beserta sejumlah pejabatnya disambut antusias warga keempat kampung di Mosun Raya. Kadis Marten Hw memberi apresiasi dan penghargaan kepada kelompok tani Srahwata. Ia mengatakan, panenan jagung tersebut sebelumnya merupakan bantuan APBN tahun 2020 dalam bentuk benih varietas unggul hibrida yang ditanam kelompok tani pada awal Juni lalu secara swadaya dan tradisional. Meski tradisional, kata Kadis, petani Srahwata dinilai mampu dan berhasil tunjukkan bahwa mereka telah lakukan pembangunan di sektor pertanian walau dalam skala kecil dan terbatas soal sarana-prasarana serta perhatian penuh dari pemerintah. Walaupun cara bertaninya masih tradisional, tapi daerah ini sebenarnya daerah berpotensi kalau memang didukung dengan sarana-prasarana pendukung kemudian perhatian pemerintah yang selalu kontinu kepada petani. Saya sebagai Kepala Dinas Pertanian yakin bahwa daerah ini juga bisa mampu menyuplai hasil yang ada sebagai hasil unggulan kita dari Kabupaten Maibrat, kata Kadis. Menurutnya, petani Srahwata maupun petani di Maibrat pada umumnya masih bergantung pada ketersediaan hasil alam dalam menjamin kelangsungan hidup mereka, sehingga dampak dari pandemi COVID-19 ini rata-rata hampir tidak dirasakan langsung oleh masyarakat. Mereka justru tetap berkebun seperti biasa. Ia mengatakan, pihaknya akan terus berupaya mencari sebuah formula yang tepat guna mengembangkan pertanian di Maibrat seperti membentuk wadah kelompok tani, dan memetakan potensi lahan yang ada. Hal itu agar petani Maibrat menjadi petani yang benar-benar profesional dalam menyuplai komoditi unggulan yang dapat menjawab kebutuhan pasar. Nah, ini semua menjadi referensi kami di dinas, ini ibaratnya seorang dokter mendiagnosa penyakit. Jadi kita akan mendiagnosa semua potensi yang ada dulu lalu kita merekomendasikan bahwa daerah ini cocok mengembangkan komoditi ini, yang ini cocok untuk ini dan sebagainya. Ini sehingga kita bisa menjawab kebutuhan pasar, tuturnya. Dirinya melanjutkan, bahwa strategi yang sementara dicanangkannya demi pembangunan pertanian di Maibrat ini, sebenarnya sejalan dengan program Diklat PIM 2 yang tengah diikutinya. Dia mengangkat judul tentang, strategi membina kelompok tani di Kabupaten Maibrat untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Paskalis Korain, perwakilan 4 kepala kampung Mosun Raya didampingi Ketua Kelompok Tani Srahwata, Nikodemus Turut mengatakan, pihaknya akan terus berkomitmen mendukung penuh setiap program yang diturunkan oleh pemerintah terkait pembangunan pertanian di wilayahnya, hanya saja pihaknya mengaku terkendala soal pendanaan, pemasaran hasil, dan sarana-prasarana pendukung lainnya, sehingga perhatian pemerintah sangat diharapkan. Diketahui, pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Maibrat, Marten Hw menyerahkan bantuan stimulan sekaligus sebagai perangsang kepada kelompok tani Srahwata sebesar 5 juta rupiah. Bantuan ini diterima langsung oleh Ketua Kelompok Tani di hadapan Kepala Kampung dan seluruh anggota kelompok tani. Baik, terima kasih. Saya atas nama Ketua Kelompok Tani Srahwata menyampaikan aspirasi kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan yang hari ini bersama saya, walaupun kita menentang pandemi COVID dan kerusuhan yang terjadi di Aifat. Saya menyampaikan aspirasi yang sedalam-dalamnya kepada Bapak bersama staf. Apresiasi. Yang berikut, saya menandaskan pembicaraan saya tadi dari awal. Kami dari kelompok ini sudah bekerja 5 kali. Dari kecil kita jalan bagaimana kami bisa menuju yang besar. Yang besar sebagai artinya dalam sarana-prasarana perkebunan yang permanen seperti apa, yang layak seperti apa. Dari pemerintah harus memfasilitasi buat kami. Sehingga kami tetap mendukung. Dan ini untuk kami mensejahterakan keluarga kami. Kalau memang sampai berjalan berkembang setiap tahun berjalan lancar, ya ini untuk salah satu mata pencarian untuk kami membiayai kesejahteraan kami. Jadi untuk itu saya menitipkan ini kepada dinas, Bapak Kepala Dinas saya Bupati dan Sekda untuk menyampaikan kalau boleh ini dari APBN kami sudah rasakan, dari APBD kami tidak rasakan. Kalau boleh APBD menyiapkan alokasi dana untuk kami, kelompok tani, di khusus tani Srahwata. Terima kasih.
karena mereka ini langsung bersandar di mereka punya hasil-hasil alam yang ada, baik itu hasil hutan juga yang melimpah, tapi mereka juga langsung bergiat untuk melakukan bercocok tanam di mereka punya lahan dan kebun masing-masing. Jadi bagi saya mereka punya stok pangannya cukup melimpah dalam pasca pandemi ini. Kemudian yang berikut ke depan, kami dari dinas juga sudah membangun sebuah strategi untuk bagaimana kita membina kelompok tani yang ada. Jadi kita membina ini sehingga pertama ini dalam rangka kita membentuk mereka punya wadah dulu. Jadi kelompok tani di setiap kampung dan distrik yang ada kita bentuk. Mereka punya wadah, lalu di situ kita mulai memetakan potensi lahan yang ada. Luas lahan yang ada di taruhlah macam Mosundaya begini. Kira-kira lahan yang tersedia untuk pertanian itu luasannya berapa hektar. Lalu kondisi tanah di bawah itu mendukung untuk tanaman apa. Ini semua menjadi referensi kami dinas semua, sehingga dari situlah baru kita ibaratnya seorang dokter mendiagnosa penyakit. Jadi kita memulai itu mendiagnosa semua potensi yang ada dulu. Lalu kita merekomendasikan ini cocok kita kembangkan komoditi ini. Seperti itu. Jadi ke depan kita tidak lagi bikin yang sporadis seperti ini, tapi ada komoditi-komoditi tertentu yang menjadi unggulan dari setempat. Jadi sudah bisa. Ya, contoh macam di Mosul ada komoditi tertentu yang menjadi Mosul tidak ada di tempat lain. Jadi sehingga ini kita menjawab kebutuhan pasar. Kalau kita rame-rame bikin semua, nanti susah. Permintaannya siapa mau beli apa? Ini susah. Ada yang siap beli, ada yang siap suplai. Begitu. Kemudian khusus kepada kelompok tani, ya kebetulan saya juga sementara ini mengambil PIM 2. Judul profil saya adalah strategi membina kelompok tani di Kabupaten Maibrat untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Salah satunya adalah berbasis kelompok. Jadi kita langsung masuk dengan kelompok, kita bina kelompok yang ada. Jadi kekuatan kita dinas pemerintah itu ada di kelompok. Mereka yang punya lahan, mereka yang punya tenaga. Kita hanya masuk dengan ilmu, teknologi, kemudian kita dengan berbagai macam sumber daya lain, terutama dana. Jadi ke depan saya juga berharap dalam hal ini sebagai dinas teknis juga menyampaikan kepada Bapak Bupati untuk memberikan perhatian juga yang lebih ini kepada dinas pertanian, karena kita langsung garda terdepan dengan petani. Kita berharap mereka akan tumbuh dari hasil-hasil mereka yang ada, sehingga dari sinilah mereka bisa memperkuat ketahanan ekonomi keluarga mereka masing-masing. Ya mungkin itu yang dari saya, dan saya mengapresiasi lagi, tetap kita akan giat bekerja. Apapun sekerja kita, semampu kita bisa kita kerja, kita akan tetap bekerja untuk mendukung masyarakat kita dalam